Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Farida, saya dari program studi PGSD dan saya semester 3. Dalam video ini saya akan membahas tentang epistemologi pendidikan, di mana dalam materi ini ada 3 hal pokok penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian epistemologi, yang kedua itu ruang lingkup epistemologi, dan yang ketiga itu aliran-aliran epistemologi. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistemal yang artinya mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka secara harfiah episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu, pernyataan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologi ini. Ini sering juga disebut teori pengetahuan, di mana epistemologi ini lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan membahas ruang lingkup epistemologi. Yang pertama itu menurut M. Arifin merinci bahwa ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validasi pengetahuan. Menurut Mudior Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, dan sasaran pengetahuan. Menurut A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang tepat, dan apa yang dapat kita ketahui, dan sampai manakah batasnya. Menurut M. Amin Abdullah menilai bahwa seringkali kajian epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsep, asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual dan filosofis. Yang terakhir, menurut Supamo menilai epistemologi banyak membicarakan mengenai apa yang membentuk pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, yang terakhir itu saya akan membahas tentang aliran-aliran epistemologi. Yang pertama itu empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Yang kedua itu rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Menurut aliran ini memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal yang menangkap objek. Yang ketiga itu positisme. Pada dasarnya, positisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Yang keempat itu intuisionalisme. Dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Yang kelima itu kritisme. Semua pengetahuan bersumber pada akal atau rasionalisme, tetapi adanya pengetahuan timbul dari pengetahuan empirisme. Jadi, metode berpikirnya disebut metode kritis, walaupun ia merasakan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Kemudian yang terakhir itu idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme ini diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut idealisme karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme.